Negeri 1 Dramaga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiuddin sebagai host, dan di depan saya ada saya Abida Eri Adelia sebagai partner. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya yang sedang menonton podcast kita kali ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Sebelumnya saya mau nanya nih, Kak Adel, gimana sih kabarnya hari ini? Kabar aku hari ini alhamdulillah baik sih, tapi mungkin dari kemarin agak sedikit flu. Kalau kabar Kak Raffi gimana nih? Kalau kabar saya sih nggak bisa dipungkiri ya, karena ya kelas 12 kan udah nggak bisa bohong lah, udah pusing banget. Sering sakit pasti ya? Aduh, bener banget gitu. Mikirin teh kakak. Udah. Oke, senang banget kita bisa hadir lagi di podcast Syiar Rohis Furqan 1447 Hijriah. Nah, tema kali ini itu insya Allah dekat banget nih dengan kehidupan sehari-hari kita. Kak Adel, tahu gak nih tema kita hari ini itu apa? Tahu dong yang pastinya. Nah, tema podcast kita kali ini itu yaitu sahabat dunia akhirat. Masya Allah, bagus banget ya temanya. Iya dong, karena siapa sih yang nggak butuh sahabat? Betul banget. Tapi lebih indah lagi kalau sahabat itu gak hanya menemani di dunia, tapi juga saling merangkul, saling menuntun menuju akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya, kita harus mempunyai sahabat yang bisa membawa kita ke surganya Allah nanti. Oke. Sebelumnya kita kedatangan tamu nih, yaitu narasumber yang sangat luar biasa. Oke, Masya Allah. Yaitu Kak Alfi dan Kak Safira. Halo Kak Alfi. Halo Kak Safira. Nah, insya Allah mereka bakal sharing ilmu dan pengalaman mereka kepada kita semua. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kita kenalan terlebih dahulu kali ya, biar teman-teman yang nonton podcast juga tahu nih siapa itu Kak Alfi, siapa itu Kak Safira. Mungkin dari Kak Alfi terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alvin Elan Hamdinsani. Saya sebagai narasumber di acara podcast Rohis Furqan Negeri 1 Dramaga ini. Dan saya masih berada di kelas 12J. Untuk Kak Safira. Halo teman-teman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safira Putri Darmawan, sebagai narasumber di Rohis Furqan SMA Negeri 1 Dramaga, dan sekarang aku ada di kelas 12A. Masya Allah, keren banget ya. Oh iya, sebelum kita lebih mendalami tentang podcast ini, mau nanya nih kepada kalian. Untuk Kak Safira dan Kak Alvin, apa sih kesibukan sekarang itu? Kalau buat aku, kesibukan aku akhir-akhir ini udah pasti ya, karena kita sebagai pelajar udah pasti sibuknya belajar ya. Apalagi kita udah kelas 12 yang dimana kita harus nyiapin buat TKA dan lain-lain. Jadi, aduh, lagi sibuk lagi itu sih akhirnya. Kalau di Rohis, mungkin cuman tinggal ada beberapa proker yang harus kita selesaikan. Insya Allah di bulan ini bisa selesai. Amin. Nah, untuk Kak Alvin gimana nih? Untuk saya pribadi sama seperti Kak Safir dan teman-teman yang ada di sini, saya lebih lagi ini sama tugas karena masih banyak banget tugas yang belum selesai, dari tugas MTR, MTK, ataupun bahasa Inggris. Matematika ya. Ya, Matematika gampang ya? Nggak ada MTL. Oke, mantap banget ya. Oke, ngomong-ngomong nih, kalian itu posisinya di Rohis itu sebagai apa sih? Ini sih teman-teman kita yang pada kepo. Pada apa nih? apa ya? Oh ya. Dari Kak Alvin dulu deh. Ayo Kak Alvin. Saya di kabinet Al-Azhar ini, saya selaku Ketua Umum Rohis Furqan SMA Negeri 1 Dramaga. Masya Allah, keren. Kalau aku di Kabinet Al-Azhar ini menjabat sebagai Ketua Keputrian. Ini narasumber itu ketua umum sama ketua keputrian ya Raffi. Iya, keren-keren banget ya. Oke, berarti pas banget nih sama tema kita hari ini. Karena sahabat dalam Islam juga erat kaitannya dengan lingkungan yang baik, seperti Rohis pastinya. Untuk Kak Alfi dan Kak Safira, kita punya beberapa pertanyaan nih seputar makna sahabat sejati menurut Islam.
udah masuk nih ke pertanyaan. Oh, udah masuk udah mulai ya? Waduh. Jangan deg-degan ya. Oke. Oke. Kalau begitu langsung kita ke pertanyaan yang pertama. First question. Oke. Yang pertama, mengapa persahabatan dalam Islam dianggap sangat penting, bahkan bisa menentukan nasib kita di akhirat? Siapa yang mau jawab duluan? Mas Safira. Kenapa dalam Islam itu sangat penting dalam memilih sahabat? Karena kalau dalam Islam, sahabat itu bukan jadi teman ngobrol atau sekedar main bareng, nongkrong, dan seru-seruan aja. Tapi dalam Islam itu, sahabat tuh punya pengaruh yang besar dalam hidup kita. Kalau kita punya sahabat yang soleh atau soleha, akhlaknya baik, insya Allah kita juga bisa, kita juga bisa keikut gitu loh. Jadi kebawa, penting banget, makanya kita tuh memilih sahabat yang tepat, sahabat yang bisa membimbing kita kepada jalan kebaikan, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku juga pernah dengar ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari kitab Az-Zuhd yang bunyinya adalah apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabatnya sewaktu di dunia, maka mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami sewaktu dulu di dunia sholat bersama kami, mengaji bersama kami, puasa bersama kami, dan berjuang bersama kami." Maka Allah berfirman, "Pergilah kamu ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabatmu yang di hatinya tuh masih ada iman, walaupun hanya sekedar biji zarah." Kayak Masya Allah, iya, walaupun kita di hati kita tuh masih ada iman, tapi cuma sebesar biji zarah. Iya, tapi kita bisa dibantu oleh sahabat kita. Makanya kan itu penting banget dalam Islam tuh memilih sahabat yang tepat. Bisa dibawa ke kata surga juga ya. Iya, insyaallah. Untuk Kak Alvin nih, ada tambahan nggak? Dari Ana, benar tadi dari kata Kak Safira bahwa teman itu bukan hanya teman ngobrol, teman mabar, main, nongkrong, gitu kan. Nah, jadi teman itu adalah bisa jadi support system kita juga kan, buat ibadah kita, buat dunia kita juga bisa. Nah, jadinya makanya kita bisa masuk ke neraka dan masuk surga itu karena teman kita. Makanya Rasul pernah bilang di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, yang dimana teman itu tergantung dari agama teman dekatnya. Jadi maka lihatlah siapa teman dekat kalian. Nah, maksud dari agamanya ini adalah bukan agama yang diikut, yang dianut, tapi agama itu adalah dari akhlaknya, dari adabnya sehari-hari. Kalau adabnya bagus, kalau adabnya baik kepada sama orang, sama muslim, berarti itu bisa dikategorikan sebagai sahabat yang bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tuh kayak punya ikatan yang kuat gitu sama kita. Ya, betul. Lebih dari teman, kayak lebih dalam lagi. Teman yang udah benar-benar dekat sama kita, orang yang udah kita percaya. Bukan keluarga ya. Makanya hati-hati nih dalam memilih sahabat. Dan sampai kita, kalau sahabat kita di dunia orang yang suka bermaksiat, itu bisa jadi kita terjerumus juga gitu. Bawa-bawa ya. Iya. Makanya harus hati-hati dalam memilih sahabat. Jadi bisa dibilang itu kalau persahabatan itu bisa dibilang dianggap sangat penting ya. Ya. Tapi dalam tanda kutip persahabatan yang baik. Ya. Karena manusia itu seperti air yang bisa mengikuti arus. Itu Kayak air ini. Selanjutnya ya, dokumen kedua nih, udah siap? Ya, insya Allah. Ini, menurut Islam, seperti apa ciri-ciri sahabat yang bisa menjadi teman kita sampai ke akhirat? Ciri-ciri teman. Iya, ciri-ciri sahabat yang bisa menjadi teman kita sampai ke akhirat. Izin jawab dulu apa? boleh. Nah, jadi dari menurut ciri-ciri teman sahabat yang bisa menjadi teman kita sampai akhirat itu, kita bisa ambil contoh di surat Al-Asr ayat ketiga, yang dimana itu tuh berbunyi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kita ambil di wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil haqq. Nah, itu adalah teman, bisa menjadi ciri-ciri teman yang membawa kita sampai ke akhirat, yaitu teman
teman yang dimana selalu mengasihi kita dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Terus juga teman, ciri-ciri teman yang bisa menjadi teman kita sampai ke akhirat adalah teman yang selalu mensupport kita terus beribadah kepada Allah, menjadi penyemangat, terus juga mengingatkan kita dalam hal kebaikan dan ya fastabiqul khairat seperti itu. Dari Kak Safira gimana nih? Ada teman nggak? Aku udah setuju banget sih sebenarnya dari Alvin, dari sebenarnya. Cuma mungkin aku bakal tambahin sedikit. Ciri-ciri sahabat ya, ciri-ciri sahabat yang bisa menuntun kita ke dalam akhirat. Satu udah pasti tadi yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua selalu ketika kita berbuat kesalahan, dia tuh mau menegur kita gitu. Jadi mau mengingatkan kita kalau kita salah, jadi ya dia bilang salah. Kalau kita benar ya dia bilang benar. Tapi enggak kalau kita melakukan kesalahan malah dibener-benerin gitu, malah dibiarin. Jadi kita harus punya sahabat yang mau mengingatkan kita untuk terus berada di jalan kebaikan gitu kan. Terus apa lagi ya? Orang yang jujur itu udah pasti. Jadi nggak suka gibah, nggak suka ngomongin kita di belakang, tapi dia tuh bener-bener menerima kita apa adanya gitu. Apalagi ya? Ini udah segitu aja. Ada tambahan lagi dari Alvin? Atau dari kalian Ya, ada yang mau dari ditambahin? Asti, mana? Dari Kak kita Dea. apa ya? Aduh, Kak Raffi ada kan nih Kak Raffi? Sebenarnya kayak secara keseluruhan yang dibilang sama Kak Safira sama Kak Alvin itu bener banget ya, kayak udah mencakup keseluruhan gitu. Jadi mungkin itu aja. Oke, lanjut. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang ketiga. Apa perbedaan antara sahabat dunia aja dengan sahabat dunia akhirat? Ada nggak sih perbedaannya? Beda gak sih? Pasti Iya, ada. Nanti beda sih. Ada sih. Oke, aku yang jawab duluan ya. Sahabat dunia aja tuh mereka cuma peduli sama kesenangan duniawi aja. Contohnya, mereka cuma mau di dunia itu main-main aja. Terus kayak nongkrong terus-terusan gitu. Sampai nggak kenal waktu ya, main game sampai nggak kenal waktu. Siapa sering main game sering? Ayo siapa nih? Dan juga mungkin mereka nggak terlalu peduli sama akhirat kita gitu kan. Kalau misalnya sahabat dunia akhirat, mereka itu malah khawatir kalau kita udah mulai jauh dari jalan ke apa ya, dari udah jauh ya, pokoknya udah jauh dari Jauh dari agama. ya, pokoknya udah gitu, udah jauh dari agama. Terus juga mereka yang tadi seperti yang aku bilang selalu ngingetin kita untuk berbuat kebaikan misalnya, atau apa lagi ya, Kalau punya sholat mungkin ya, pas lagi main game nih, Nah, dunia nah. lagi ada dunia main game, tiba-tiba Alvin nagur Raffi, yuk kita sholat dulu. soalnya azan udah berkumandang gitu kan, masih main game. Terus bro kita sholat nih, udah azan nih gitu. Nggak ada tapi Ini perbedaannya mungkin kelihatan signifikan ya. Jadi bisa kelihatan banget kalau misalkan teman di dunia aja sama teman di dunia dan akhirat itu bener kata Kak Safira tadi. Teman di dunia itu teman yang hanya mementingkan kesenangan duniawi. Contohnya teman nongkrong, kan main game, mabar. Sedangkan teman dunia akhirat itu adalah teman yang tadi saya sampaikan, yaitu bisa menjadi support system dalam beribadah kepada Allah, mengingatkan kita untuk terus berbuat kebaikan, terus juga mendoakan segala kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. ya sih, mereka tuh kalau kita udah jauh dari jalan kebaikan, mereka tuh bakal ngingetin Iya. kita gitu. Bukannya nggak peduli, ya mereka tuh Tegur peduli gitu kan. Terus itu. Jadi kalau misal nih kalian lupa waktu, terus kalau sahabat kalian negur buat sholat tepat waktu, ikutin, jangan Jangan marah kayak marah-marah. jangan marah-marah kayak apa sih, nggak perlu. Jangan apa Ntar aja. Nah, itu berarti sahabat kalian tuh peduli sama Iya. Saya buat itu sahabat Iya. kalian sama kalian. Betul sekali. Jangan malah teman kalian dibilang suci lah apa. Nah, betul. Aduh, itu parah banget sih. Parah banget itu. Ya langsung. Lanjut pertanyaan kakak. Bagaimana cara memilih sahabat yang baik agar bisa saling menuntun dalam kebaikan? Takutnya nih kita salah milih sahabat nih. Nah, benar. Ini, jadi cara kita memilihnya kita lihat dari ciri-ciri yang tadi kita sebutkan ya. Jadi kita bisa memilih teman yang baik agar bisa saling
bisa saling ya mengingatkan. Ya. Itu tuh adalah tadi yang pertama, tawasaw bil haq atau tawasaw bis sabr itu yang selalu menasihati kita dalam kebenaran dan kebaikan. Terus juga kita tuh bisa memilih sahabat dari akhlaknya, dari adabnya, dan dari sikapnya kepada orang lain. Terus imannya gimana itu. Nah itu kalau misalkan apa ya, misalkan tadi yang tersebutin tadi tuh yang mau sholat dan ini, jadi saling mengingatkan gitu. Nah dari satu ini gimana tadi? Pertanyaannya tadi, cara memilih sahabat agar bisa saling menunjukkan dalam kebaikan. Cara memilih ya. Mungkin kita bisa dilihat dari akhlaknya dulu. Kita lihat bagaimana caranya bersikap, apakah sikapnya sopan, kan? Dan juga kita lihat dari cara bicaranya, apakah orang yang suka ngomong kasar, gitu kan? Atau cara berbicaranya lembut. Gitu. Pasti kita dilihat dari aksinya dulu pertama. Terus habis itu teman yang itu yang lagi bisa mengingatkan kita dan selalu menegur kita. Karena zaman sekarang juga kan wah udah zaman modern banget nih kan, udah besar pergaulan udah bebas banget tuh. Terus outfitnya yang harusnya menutup aurat jadi malah membentuk, malah ini. Ya. Kalian pasti punya gak sih sahabat yang menuntun kalian dalam kebaikan? Pasti ada sih. Pasti ada gak sih? Ini nih. Mungkin nih Alvin juga. Masya Allah. Teman-teman kita yang di belakang kamera juga ini. Waduh. Ini teman-teman yang sudah pengamal juga sering mengingatkan kita untuk terus beribadah. Ya, Gitu. terus melakukan kebaikan. Waduh. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Dalam pertemanan pasti ada konflik gak sih? Ya, Pasti. itu Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan pendapat dengan sahabat? Nah, bagaimana? Mungkin boleh dari siapa dulu? Safira. Satu, Oke, boleh. Safira. Silakan. Konflik itu pasti selalu ada ya. Pasti. Apalagi dalam pertemanan, pasti sering banget kita marahan sama temen pasti ada gitu. Apalagi yang udah sahabatan bertahun-tahun, gak mungkin kalau nggak ada konflik gitu. Dan konflik itu juga gak bisa kita hindari, pasti selalu ada aja gitu. Kalau dalam Islam sebenarnya udah banyak sekali yang dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis gitu, cara menyelesaikan konflik. Rasulullah SAW aja mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam setiap tantangan dan ujian hidup gitu. Termasuk ke dalam cara menyelesaikan kita dalam konflik ini. Kalau buat aku pertama itu udah pasti diajak ngobrol. Jadi kalau misalnya kita udah marahan sama teman kita jangan malah menjauhi gitu. Jangan malah kita diem aja, biarin rasa marah kita berkembang gitu. Itu yang malah bikin kita, hubungan kita sama sahabat kita tuh malah makin menjauh. Jadi kita coba ajak ngobrol pelan-pelan gitu, dengan hati yang lapang gitu kan, ngobrol dengan lembut pelan-pelan gitu. Terus yang kedua sabar dan menahan diri. Jadi ketika kita sabar tuh kita bisa lebih apa ya? Lebih melihat masalah tuh Benar gak sih? Ya. iya, jadi nggak terbawa Emosi. dengan emosi kita gitu. Jadi sabar dan menahan diri. Karena apa ya? Karena dengan sabar tuh kayak kita tuh dapat menemukan solusi lebih cepat gitu ya. Iya benar. Itu solusi yang lebih baik juga kan? Ya. Terus juga dengan menahan diri kita tuh bisa dengan apa ya? Bisa menyelesaikan konflik itu dengan kepala yang dingin. Gitu. Tuh. Terus aku juga kalau nggak salah ada hadis juga ya yang tentang sabar yang ini gimana ya? Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergula. iya yang pandai bergula, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan diri dari marah. Nah, ya. Itu sih. Benar ya? Ada. Jadi kita penting banget nih kalau menyelesaikan masalah buat sabar dan menahan diri. Ya.
boleh merasakan emosi gitu ya kalau buat menyelesaikan masalah, cuman kalau bisa sih selesaikan dengan kepala yang dingin gitu supaya kan bisa menemukan solusi yang tepat. Terus yang ketiga ada minta maaf dan saling memaafkan. Kalau kita yang salah kepada teman kita, itu kita harus yang mau memulai buat minta maaf. Jangan biarin rasa gengsi itu muncul gitu. Kalau bisa hilangin deh rasa gengsi itu. Jangan kalau kita salah tapi kita nggak mau minta maaf, kita tahu itu salah tapi nggak mau minta maaf karena gengsi. Nah itu nggak baik. Jadi harus cepat-cepat diselesaikan. Kalau misalnya teman kita yang udah buat kita sakit hati atau teman kita yang berbuat salah kepada kita, berarti kita juga harus mau memaafkan sahabat kita gitu. Karena ingat tujuan persahabatan kita ini karena Allah gitu. Jangan sampai karena perbedaan pendapat kita jadi bermusuhan sama sahabat kita gitu. Jadi harus cepat-cepat selesaikan masalah itu sekarang juga gitu pokoknya. Jangan ditunda-tunda untuk saling minta maaf dan maaf. Jadi borong semua nih Iya. nih. Nah, untuk tambahan ini awas nih, Adinda tambahan aja. Tambahan tadi sih kalau misalkan untuk yang diajak ngobrol bermusyawarah itu lebih baik di tempat yang sepi. Jadi misalkan jadi teman kita itu nggak kayak apa ya, nggak dipermalukan di depan orang lain. Juga kalau misalkan ini ya tambahan, kalau misalkan ada kita nih, kalau misalkan ada seorang konflik sama temennya, terus juga itu tuh nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, karena Rasulullah sudah bersabda, tidak hal bagi seorang muslim apabila ia bermusuhan dengan temannya atau saudaranya selama 3 hari. Nah, terus ketika mereka bertemu, salah satu mereka tuh memalingkan wajah dan salah satu lagi memalingkan wajah. Karena yang terbaik itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Abu Dawud. Jadi kalau misalkan lagi marah kan yang gini, kalau lewat itu harus nyapa, jadi nggak boleh nggak nyapa. Kan biasanya kalau misalkan lagi lewatnya lagi musuhan nih kan, lewat satu lihat yang lagi musuhnya, gitu kan. Iya. Gitu. Saya pernah ngerasain ya, Alvin. Oh, sering Sering banget gitu kan. Jadi kayak kita juga nggak enak kan sama teman kita. Terus ya tadi kata Kak Sepira harus cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat diselesain masalah. Ya jangan lama-lama karena nggak boleh. Jadi beban juga gak sih kalau misalnya Iya. lama Iya, dipendam? benar. Tuh, jadi bukan Gak enak banget kalau kita musuhan sama sahabat kita gitu. Apalagi sahabat yang udah deket banget. Jadi kan ada pepatah juga ya, satu musuh itu bisa dunia itu bisa nggak sempit, tapi 1000 teman dunia itu masih luas. Oke, langsung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menasihati sahabat yang mulai lalai dari kewajiban agama tanpa membuatnya merasa jauh? Tanpa membuatnya merasa jauh gitu. Cara menasihatinya ya. Jadi ya kita bisa menasihati mereka dengan motivasi tentang kalau misalkan dia lagi lemah nih, dia kadang lagi malas sholat, kita memotivasi, kita nasihatin dari itu, kita tuh harus selalu beribadah. Jadi kita juga sebagai teman memiliki support system. Jadi support system itu bukan hanya support system untuk duniawi, tapi akhirat juga harus ada. Gitu. Nah, terus yang biar lebih gampangnya lagi, tadi ya diajak ngobrol berdua, ngomongin masalah tentang kamu tuh lagi ngerasa gimana sih gitu imannya, kalau misalkan lagi turun bilang, jadi biar bisa saling menasihati satu sama lain. Biasanya kalau Kak Sapira nih kan kalau punya teman, nah biasanya temannya pasti ada dong yang kadang iman lagi down. Itu Sapira menasihati itu gimana? Kalau cara aku menasihati sahabat aku, udah pasti kita jangan langsung menghakimi dia ya. Jadi kita harus coba ajak dia ngobrol berdua dulu. Kita coba basa-basi, kita coba membuat obrolan itu bikin dia nyaman dulu gitu. Jangan malah langsung menjauhi atau menghakimi dia. Kamu kenapa kayak gini? Kamu kenapa berubah sih gitu? Jangan langsung gitu dulu. Iya, nanti dia jadi takut. Jadi tertekan Iya, gitu. makanya kita coba ajak dia ngobrol dengan lemah lembut gitu. Dengan pelan-pelan. Terus itu kalau dia udah mulai nyaman nih ke dalam obrolan kita, baru nih kita nasehatin dia pelan-pelan gitu. Kalau misalnya kamu kenapa lagi kayak gini gitu, kamu ada masalah kah atau gimana
yakin kalau dia udah punya keinginan untuk berubah, kita juga harus dukung dia gitu. Kita temenin dia untuk proses menjadi lebih baik, jangan malah dijauhin gitu. Kita tetap terus dukung dia walaupun dia ya pokoknya tetap dukung dia gitu. Dan juga terakhir kalau udah kita nasihatkan, kita berdoa semoga dia bisa berubah, bisa lebih baik gitu. Dan semoga dia mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu kan datangnya dari Allah. Jadi kita cuma bisa jadi perantara aja untuk doa untuk teman kita itu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ada banyak ya? Ada berapa ya? Ada berapa ya? Banyak ya Ada kayaknya. 50 atau 100 gitu. Aduh. Oke, selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap seorang teman yang paham agama tapi tetap mendukung temannya berbuat maksiat? Nah, astagfirullahaladzim. Terus, 2, 3. Astagfirullah. Ini masalahnya besar nih ya. Jadi Seru banget sih ini. dia punya ilmu tapi nggak menyampaikan ilmu ke temannya. Sayang Itu udah banget. fatal banget sih. Fatal banget. Itu udah kesalahan yang fatal banget karena dia ini paham agama gitu. Harusnya dia udah tahu dong mana yang salah dan mana yang benar gitu kan. Kalau dia udah tahu temannya salah, kenapa malah didukung? Kamu kan udah paham agama. Apa yang didukung buat ke hal situ gitu kan? Mendukung dia untuk berbuat maksiat yang dimana itu malah jadi normalisasi dosa gitu. Ya. Itu bahaya banget. Jadi kalau emang kamu punya ilmu, sebaiknya kan ilmu itu kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat, misalnya berdakwah gitu kan. Jadi kalau apalagi sahabat kita kalau berbuat maksiat harusnya kita bisa nasihatin dia gitu. Kalau dia tuh udah salah, udah Ya. Karena jadi kalau misalkan kita punya ilmu tapi kita tidak memberikan atau tidak mengajarkan kepada orang lain, itu sama saja kita kayak punya mobil tapi nggak pernah dipakai gitu loh. sayang Jadi banget ya gitu sayang banget punya Ilmunya. ilmu nggak dibagi-bagi Kalau karena dipajang doang nah gitu ya. itu ilmu dipajang doang. Terus juga kalau kita nih punya ilmu kita bagikan kepada orang lain mengerjakan apa yang telah kita sampaikan, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang melakukan itu. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kita memberikan ilmu kepada orang lain. Malah tadi tetap nanti takut nggak salah. Ya, jadi pahala Jadi ya. ya Tapi sedihnya itu orang yang paham agama tapi mendukung temannya itu yang berbuat maksiat itu banyak banget. Mungkin karena kalau misal nih kita paham agama tapi kita melihat teman kita pacaran, kita tuh kayak pengen dulu tapi takut dijauhin lah. Takut dimusuhin. Kalau karena zaman sekarang tuh pacaran tuh udah kayak dinormalisasikan Ya. banget ya. Iya. Udah, aduh, bahaya banget ya. kita harus berani sih. Ya. Harus berani buat negur sahabat kita. Karena kan ini juga buat kebaikan dia dan kita gitu kan. mungkin ketakutan itu takut pertemanan atau persahabatan mereka itu jadi retak gara-gara kita negur mereka yang tersebut, mereka Bisa. itu. Kebanyakan kan sebenarnya kan sekarang gitu ya. Iya. Jadi tegur dikit, ini tegur dikit jauhi. Itu sebenarnya nggak baik buat apa ya? Buat masa depan negara Indonesia juga nggak baik. Jadi juga buat masa depan diri sendiri juga Iya. nggak akan baik. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Wih, ada lagi nih. Banyak nih ya. Ada gak ya? Ada nggak ya? Aduh Raffi. Ada nggak ya? Masih ada Ternyata pertanyaan. sudah selesai. Oh, udah selesai. Kira-kira masih ada 50 lagi gitu kan. Gak kerasa ya? Kerasa banget ya. Cepet ya. Wow. Next kita Beneran udah selesai. Beneran Beneran. Kak? Kita buat yang prank ya. Iya. Prank ini. Papa itu ada 7 pertanyaan tadi. Oh, Ya. Gimana nih perasaan kalian setelah ditanya-tanya? seneng banget sih. Aku senang bisa membagikan isi pemikiran aku kepada kalian semua. Nah, semoga Mungkin bisa ada kata-kata aku yang bisa kalian ambil, yang kalau misalnya yang relate sama kalian juga. dan semoga apa yang telah kita sampaikan bisa berdampak baik kepada kalian semua. Amin. Oke. Nah, dari obrolan kita hari ini,
bisa kita simpulkan bahwa sahabat dunia akhirat itu bukan hanya teman di saat senang, tapi juga teman yang saling mengingatkan, saling mendoakan, dan membawa kita bersama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga kita semua punya sahabat seperti itu. Amin. Amin. Ya Allah. Duh, udah kerasa banget ya. Iya. Itu udah ngobrol beberapa menit. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat buat kita semua. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Alfi dan Kak Safira yang sudah berbagi pemikirannya, ilmunya untuk kita semua yang telah mendengarkan. Dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada tim di balik layar, yaitu Divisi Syiar Office Propon SMAN dan Institut Dramaga dan Ekstrakurikuler Sinema. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.